sebenarnya saya ini dilarang oleh banyak teman-teman untuk menanggapi Tengku Kori. Tetapi saya kira kalau tidak ditanggapi itu nanti masyarakat awam itu akan mengira apa yang dinarasikan Tengku itu betul gitu. Sudah manuskrip yang ditulis pada tahun 400-an. Kemudian ditambahkan pada tahun 1100. Tidak hanya satu orang, 3 orang yang menambahkan catatannya. Dan tidak membeda-bedakan ini mana tulisan yang asli dan mana tulisan tambahan. Mana redaksinya Ibnu Toba-Toba dan mana yang lain. Sehingga dari situ saja itu sudah gugur tentunya. Dari sisi asyakliyah atau tarikhiyah, dari sisi sejarah. Ya, dari sisi historinya itu gugur itu. Sehingga nggak bisa ini tulisan seperti ini atau kitab seperti ini kemudian dinisbatkan kepada sebuah kitab yang ditulis, yang disusun pada abad ke-5 Hijriyah. Begitu. Baik, Mas Yusuf, Dr. Haji Ribut Pemuda, Dr. Kiai Ubedillah Tamam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pemaparan dari Dr. Kiai Ubedillah dan Dr. Ribut. Dan terakhir itu Dr. Ribut mengatakan kalau tersambung ya tersambung. Kalau putus ya putus. Sebenarnya kan itu sudah qat'i, putusnya itu sudah qat'i dengan adanya tes DNA yang sudah dapat kita akses bersama, baik melalui kajian dari Dr. Sugeng Sugiarto maupun dari jurnal-jurnal ilmiah yang ada di dunia maya yang bisa kita akses melalui portal-portal ilmiah yang kita bisa saksikan, kita bisa baca dari hasil karya Closop, Michael Hammer, dan lain sebagainya, bahwa keturunan Nabi Muhammad SAW itu sudah dikaji dan disimpulkan harus berhaplogrup C1. Sementara Balawi ini G. Artinya mereka bukan sebagai keturunan baginda Nabi, mereka juga bukan keturunan Nabi Ibrahim. Nah itu sebenarnya dari situlah kita harus pertama kali mengkaji dari nasab Balawi sebenarnya. Sebenarnya Dr. Ribut, Dr. Kiai Ubed, ini nasab Balawi sudah tidak layak masuk dalam kajian historis, sudah tidak layak masuk dalam kajian filologis, sudah tidak layak masuk dalam kajian ilmu nasab. Kenapa? Karena secara genetika mereka sudah qat'iyyud dilalah bukan sebagai orang Arab, bukan sebagai keturunan Bani Hashim, bukan keturunan Ibrahim. Bagaimana mereka itu bisa menjadi keturunan Nabi Muhammad, sedangkan keturunan Bani Hashim aja bukan, keturunan Nabi Ibrahim saja bukan. Tetapi diskursus ini harus terus menjadi perhatian publik. Maka pengamat-pengamat yang ahli dalam bidang metodologi seperti Dr. Kiai Ubed, Dr. Ribut, ini penting untuk terus mencerahkan kepada publik bahwa dengan terus kita suarakan, terus kita bahas, maka akan semakin banyak masyarakat yang tercerahkan. Termasuk adanya fenomena Tengku Kori balik badan, itu merupakan sebuah qudratullah bahwa isu nasab ini akan terus menarik untuk dikaji. Kemarin kita lihat betapa menariknya diskusi antara seorang ilmuwan Nahdlatul Ulama dari Pulau Sumatera dengan juga seorang pengkaji pembela nasab Balawi yang berasal juga dari Pulau Sumatera. Jadi semalam itu adalah 2 ilmuwan dari Pulau Sumatera, yang satu dari Jawa Barat, itu sibuk main HP kata para komentator itu, sehingga 2 singa dari Sumatera ini bertarung seperti dibiarkan saja gitu semalam itu. Ini banyak komentar-komentar seperti itu. Nah, apa yang bisa saya berikan garis bawah dari diskusi semalam antara Dr. Ribut Nurhuda dengan Tengku Kori, yaitu narasi Tengku Kori tentang Abnaul Imam seperti yang disinggung oleh Mas Yusuf tadi, bahwa Tengku Kori sekarang ini kembali untuk mempermasalahkan kitab Abnaul Imam. Karena memang jika kajiannya adalah kajian historis, kajian adalah kajian naskah, maka Ba'lawi ini tidak mungkin lagi bisa ditolong, kecuali hanya dengan narasi-narasi falasi, dengan adanya manipulasi data, dan sebagainya. Nah, kitab Abnaul Imam ini termasuk dalam kategori beberapa manipulasi data yang telah dilakukan Ba'lawi.
Jadi ada yang namanya disebut dalam istilah ilmu sastra Arab itu disebut dengan kitabatun manhulah. Jadi tulisan-tulisan yang palsu, yaitu nisbatul kitabah ila ghairi katibihi li gharadin. Jadi adanya sebuah tulisan yang dinisbatkan kepada bukan penulisnya li gharadin, untuk suatu tujuan. Nah, selain kitab Abnaul Imam, itu sudah ada beberapa kitab yang dipalsukan oleh penulis-penulis Balawi. Seperti kitab Ar-Raudul Jali yang dinisbatkan kepada Murtada Az-Zabidi, seorang ulama besar. Ya, pada tahun 1205 Hijriah beliau wafat. Kemudian Hasan Muhammad Qasim dari Mesir diminta oleh seorang Balawi yang ada di Mesir untuk menciptakan sebuah kitab palsu yang di situ menyebut nama Ubaidillah atau Abdullah. Kemudian ditulislah kitab Ar-Raudul Jali itu, kemudian disubstitusikan sebagai karya daripada Imam Murtada Az-Zabidi. Dan itu sudah diteliti oleh pakar filolog dari Yaman, yaitu Abu Bakar Badib yang merupakan pembela Balawi juga. Tetapi ketika Abu Bakar Badib ini memberikan kata sambutan di dalam tahqiqnya dalam kitab Ar-Raudul Jali itu, beliau jujur mengatakan bahwa kitab ini sangat sulit untuk dinisbatkan kepada Murtada Az-Zabidi. Kenapa? Badib mengatakan sangat sulit karena dia pendukung Balawi. Kalau Imaduddin Usman mengatakan bahwa jelas-jelas kitab ini adalah kitab palsu yang dikarang oleh Hasan Muhammad Qasim 50 tahun yang lalu dari hari ini, kemudian diasosiasikan, disubstitusikan sebagai karya dari Murtada Az-Zabidi. Yang kedua adalah kitab Tarikh Sambal Hadramaut. Kitab Tarikh Sambal atau Tarikh Hadramaut yang dikarang katanya oleh seorang sosok yang bernama Sambal, Syekh Sambal, yang katanya dia hidup di abad ke-10 Hijriah. Tetapi ketika Serjen, seorang peneliti dari Barat, meneliti kitab ini, maka disimpulkan kitab ini adalah kitab palsu yang dikarang oleh sosok yang fiktif. Kemudian juga kitab Tarikh Ibnu Hisan. Ini Ibnu Hisan sosok yang historis. Dia hidup abad ke-9 Hijriah, menulis sebuah kitab sejarah, Tarikh Hadramaut Ibnu Hisan, kemudian hilang. Nah, setelah hilang diciptakan kembali oleh Muhammad Abdullah Al-Habsyi dengan di dalamnya menyebutkan Faqih Muqaddam. Nah, kemudian kitab itu menurut para peneliti di Yaman juga bahwa kitab ini tidak bisa dinisbatkan kepada Ibnu Hisan karena di dalamnya sudah ada interpolasi, penambahan-penambahan yang dilakukan oleh muhakkiknya, yaitu Abdullah Muhammad Al-Habsyi. Ya. Hal-hal yang semacam ini terjadi juga pada Abnaul Imam ini. Abnaul Imam ini jelas kitab palsu yang kepalsuannya sudah diteliti oleh para ulama ahli nasab. Misal, seorang peneliti nasab yang bernama Al-Qaraja dalam kitab Al-Kafil Muntakhab halaman 106 sudah mengatakan di dalam kitabnya Al-Kafil Muntakhab halaman 106 bahwa kitab Abnaul Imam adalah kitab yang termasuk dalam kategori manhulah. Kitab manhulah, pakai hak ya, manhulah, yaitu kitab yang palsu, kitab yang nisbatul kitabah ila ghairi qaili. Pakai hak ya, manhulah, yaitu kitab yang palsu, kitab yang nisbatul kitabah ila ghairi qaili. Penisbatan sebuah kitab bukan kepada pengarangnya. Siapa pengarangnya? Pengarangnya ya Yusuf Jamalul Lail itu. Dia menarik-narik nama Abul Muammar Yahya Toba-Toba. Abul Muammar Yahya Toba-Toba itu memang seorang ulama dari kalangan Syiah. Dia mempunyai kitab yang namanya Syarhul Lumah Ibnul Jinni, tetapi tidak mempunyai kitab yang namanya Abnaul Imam fi Misra wa Syam. Dari mana keterangan itu? Silahkan buka kitab Al-Kuna wal Alqab karya Syekh Abbas Al-Qummi, juz 2 halaman 133. Kemudian buka juga kitab Mu'jamul Mu'allifin Umar Ridha Kahalah, juz 13 halaman 226. Buka juga kitab ketiga Hadiyatul Arifin, juz 2 halaman 519. Keempat, buka juga kitab Al-A'lam, juz 8 halaman 164. Di dalam kitab-kitab yang saya sebutkan tadi, biografi dari seorang Abul Muammar Yahya itu lengkap. Dia punya kitab apa, dia hidup kapan, kemudian punyakah dia kitab yang bernama Abnaul Imam? Tidak ada. Tidak ada berita seorang Abul Muammar Yahya bin Toba-Toba
mempunyai kitab yang bernama Kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam. Nah, kalau misalnya pembela Balawi ingin menjadikan Abnaul Imam ini menjadi salah satu maraji', maka silahkan buktikan bahwa kitab Abnaul Imam ini memang dikarang oleh Abu Muhammad. Mana manuskrip aslinya yang di mana di situ dikatakan Abu Muhammad adalah sebagai penulis kitab ini? Tidak ada. Di dalam versi cetak kitab Abnaul Imam, memang itu diberikan beberapa lembar contoh-contoh bahwa manuskripnya ada dipegang oleh pentahkik, dan ini contoh-contoh manuskripnya diberikan 2 lembar atau 3 lembar. Tetapi saya melihat cara menulisnya itu cara menulis yang baru, walaupun dia legok-legokan seperti gaya khot-khot dari masa lalu. Kenapa? Karena memang praktik-praktik manipulatif dari kaum Ba'alawi ini, algoritmanya ini saya sudah tahu. Dari versi pentahkikan, dari bagaimana kitab-kitab manuskrip yang tidak dicetak, kemudian dijadikan maraji dalam perdebatan, hanya nama, ada yang seperti itu. Ada juga manuskrip yang diberikan kepada halayak, seperti manuskrip Al-Jawharus Safaf karya Al-Khatib. Nah, tetapi sebelumnya mereka itu harus memalsukan sebuah kitab masa lalu, seorang ulama terkenal, Qiladatun Nahar misalnya. Kemudian Qiladatun Nahar ini banyak mengutip kitab Al-Jawharus Safaf ini. Seakan-akan kitab Al-Jawharus Safaf karya Al-Khatib betul-betul pernah ada di masa lalu. Nah, jadi praktik-praktik manipulatif semacam itu, algoritmanya sudah nyata, terang benderang. Bahkan seorang Ba'dzib yang hari ini masih hidup, kalau misalnya Ba'lawi itu betul-betul mau membuktikan kebenaran nasabnya berdasarkan kebenaran, maka seorang Ba'dzib yang sering datang ke Indonesia itu akan dipakai oleh Rabita Alawiyah untuk melawan saya. Dan saya yakin Ba'dzib tidak mau. Karena Ba'dzib lah yang mengatakan Salim bin Jin dan ini terkena penyakit melankolia, yang mengarang beberapa kitab-kitab yang diasosiasikan sebagai karangan abad ke-7 Hijriah oleh Ali bin Jadid, kitab nasab, kitab hadis, Al-Arba'un, kitab Al-Mawahib gitu. Tetapi ditulis oleh Salim bin Jindan. Kemudian diasosiasikan ulama masa lalu, tetapi kitab-kitab ini belum dicetak. Tetapi Rumel Abbas telah memberikan beberapa fotonya ketika di Rabita Alawiyah itu. Jadi sangat ketinggalan zaman apabila pembela Balawi semacam Tengku itu kembali menjadikan kitab Abnaul Imam ini sebagai sebuah dalil hujjah ketersambungan nasab Balawi. Karena jelas kitab ini kitab manhulah. Lihat di dalam kitab Al-Kafil Muntakhab, Al-Qaraja telah mengatakan kitab Abnaul Imam ini manhulah, kitab palsu yang diasosiasikan kepada ulama masa lalu yang dikarang di hari ini oleh Yusuf Jamalul Lail. Yusuf Jamalul Lail ini di Riyadh adanya. Dia baru meninggal 3 tahun yang lalu pada bulan Ramadan. Jadi Ramadan ini sudah 3 tahun. 1443 Hijriah dia meninggal. Hari ini 1446 Hijriah. Jadi ini sudah 3 tahun. Di manakah manuskrip Abnaul Imam setelah seorang Yusuf Jamalul Lail itu wafat? Tidak akan pernah ada yang bisa untuk menunjukkannya. Kenapa? Karena memang manuskrip itu tidak pernah ada. Itu tentang Abnaul Imam. Kemarin juga Tengku itu berusaha membongkar kekokohan Syajarah Al-Mubarakah dengan narasi falasi bahwa di dalam kitab Syajarah Mubarakah, Syekh atau Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan dia memberikan kitab ini mengijazahkan kepada Syaraf Shah. Kata Tengku, Syaraf Shah ini adalah orang yang hidup di abad ke-8. Bagaimana seorang yang hidup di abad ke-8 diberikan ijazah oleh seorang yang hidup di abad ke-6, 579 Hijriah, dikarang itu Syajarah Mubarakah dan wafat 604 Hijriah. Nah, ini adalah narasi falasi yang coba untuk mempengaruhi publik untuk meruntuhkan kekokohan Syajarah Al-Mubarakah. Bahwa seakan-akan Syajarah Mubarakah ini adalah kitab abad ke-8 atau ke-9. Seperti Rumel Abbas juga mengatakan bahwa kitab Syajarah Mubarakah ini adalah kitab karya Ibnu Inabah. Nah, itu adalah sebuah upaya-upaya, sisa-sisa kekuatan untuk memberikan hiburan, memberi hiburan kepada Balawi dan kepada kibin-kibin Balawi itu agar mereka tidak terlalu terluka
Jadi Rumel Tengku ini mau membunuh dengan pelan-pelan gitu, jangan sep gitu mati, itu nggak lucu gitu. Maka saya sering mengatakan mereka ini orang-orang yang kejam, orang yang memberi harapan, tetapi mereka tidak menyelami psikologi manusia. Ketika seorang istri diiming-imingi akan diberikan kalung gitu, kemudian ketika menagih diomong lagi, insya Allah sebentar lagi abang ini bisnisnya mau meledak, sebentar lagi pada suka ini akan dapat hadiah 500 juta, nanti kita akan belikan. Nah terus saja begitu sampai harapan tidak pernah mati, tetapi selalu sedih karena setiap malam membayangkan kalung itu akan tiba. Begitulah Ba'lawi dan Kibin-Kibin itu dipermainkan oleh pembela-pembela yang mencari keuntungan agar mereka bisa untuk mendapatkan donasi dan lain sebagainya, seakan-akan mau mencari sesuatu yang bisa menyelamatkan mereka yang sudah koti ini, putus ini. Yang harus dilakukan menurut saya, Kiai Ubed, adalah membaca hijib-hijib as-sakron untuk merubah DNA mereka dari G menjadi DNA J1. Baru itu akan menyelamatkan. Kenapa? Masa ini masa modern. Jikapun mereka sanggup untuk mencari seorang ahli pemalsu manuskrip, baik dari sisi teks maupun dari sisi media teks, kertas yang memang setelah diuji itu masa lalu, tetapi mereka tidak akan bisa untuk merubah DNA mereka. Hari ini, siapa orang yang mengaku keturunan Nabi, namun haplogrupnya bukan J1, haplogrupnya L, atau haplogrupnya adalah G, maka mustahil dia keturunan Nabi, dan siapa yang mempercayainya adalah orang-orang yang berdosa yang harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Nah, bagaimana tentang syaraf sah itu? Nah, ini saya sampai terbawa emosi. Saya ngelihat Kiai Ubed ini kan suka bersedih gitu ya. Jadi saya kebawa oleh rahmat dari Bani Mutamakin, sehingga saya terbawa emosi juga itu. Nah, ini tentang syaraf sah itu bagaimana? Syaraf sah itu betul-betul orang yang ada di abad ke-6 Hijriah. Bagaimana saya dapat membuktikan bahwa syaraf sah yang ditulis oleh seorang yang bernama Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Sejarah Mubarakahnya, bahwa dia adalah orang yang betul-betul hidup di abad ke-6, silakan lihat kitab Umdatul Talib Al-Kubra halaman 225. Di dalam kitab Umdatul Talib Al-Kubra itu sudah ditulis silsilah dari syaraf sah. Dia adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang ke-17, ke-18 lah, ke-18 dari Ali Al-Uraidi. Kitab Umdatul Talib halaman 226. Nah, siapa Imam Fakhruddin Ar-Razi? Imam Fakhruddin Ar-Razi adalah keturunan Abu Bakar Siddiq ke-16. Jadi generasi dari Ali bin Abi Thalib yang ke-17 atau Nabi yang ke-18 itu masih bisa untuk bertemu dengan generasi yang sesudahnya. Saya misalnya generasi yang ke-10, dari kakek ke-10 saya. Anak saya itu yang bertemu saya kan generasi yang ke-11. Jadi orang yang masih berbeda satu generasi, dua generasi, itu masih bisa bertemu. Memang saya tidak bisa untuk mencari wafat pasti kapan tahun syaraf sah itu. Tetapi dari sisi silsilah itu dapat dibuktikan bahwa syaraf sah adalah keturunan ke-17 dari Sayyidina Ali, sedangkan Fakhruddin Ar-Razi adalah keturunan yang ke-16 daripada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dulu dengan Sayyidina Ali bertemu, kemudian keturunannya ke bawah Imam Fakhruddin Ar-Razi, keturunan ke-6 dari Abu Bakar Siddiq bertemu dengan keturunan Sayyidina Ali yang ke-17. Jadi ini matching kan? Jadi tidak bisa itu Tengku menggunakan narasi palasi untuk membuat orang ragu terhadap kekokohan Syajarah Mubarakah. Beda Syajarah Mubarakah dengan Abnaul Imam itu. Abnaul Imam itu manuskripnya hanya dimiliki oleh Balawi sendiri. Yusuf Jamalulain ini seorang Balawi. Dia menemukan kitab katanya sendiri, katanya dari seorang Al-Warraq dari Aleppo, dari Halab gitu kan. Tanpa ada orang yang bisa untuk mengakses di mana kita kalau mau melihat manuskripnya. Berbeda dengan Syajarah Mubarakah, manuskripnya independen, ada di perpustakaan Masjid Jami di Sultan yang ada di Turki. Nomornya tercatat, kapan kita bisa melihat itu tidak bayar lagi, paling kita naik kapal saja ke sana, sampai sana kita masuk, tinggal daftar, dan siapa saja bisa untuk memverifikasi, betul apa tidak ada manuskrip Syajarah Mubarakah itu di Turki. Semua bisa. Kalau Abnaul Imam ini tidak bisa, karena ini kitab palsu, kitab yang betul-betul palsu.
Dan saya kalau mau menulis kepalsuan-kepalsuan Balawi, kebohongan-kebohongannya, kedustaan-kedustaannya, itu mungkin tidak cukup 700 halaman seperti dalam ulama Nusantara menggugat naskah palsu. Kita membutuhkan 2000 halaman untuk memberitahu kepada masyarakat tentang bagaimana algoritma kepalsuan yang dibikin oleh Balawi dalam naskah-naskah mereka. Jadi betul-betul kalau misalnya kita ini mau berpikir sedikit saja, mau membaca saja, kemudian memverifikasinya, baca misalnya kitab saya atau buku saya, kemudian memverifikasi sendiri. Ini omongan-omongan Kiai Imad ini betul nggak? Seperti yang tadi saya sebutkan itu. Umdatul Talib halaman 226, di situ ada nasab syarab sah. Kemudian bisa untuk diteliti oleh kiai-kiai. Abul Muammar tidak mempunyai kitab Abnaul Imam, bisa diteliti. Silahkan buka dalam kitab Al-Kuna wal Alqab, kemudian dalam kitab Mu'jamul Mu'allifin, Hadiyatul Arifin, dalam kitab Al-A'lam Az-Zarkali, dan lain sebagainya. Bahwa Abul Muammar Toba-Toba ini betul-betul tidak mempunyai kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam. Ini kitab palsu, nggak ada sama sekali. Dia diambil dari ruang hampa. Nama-nama ulama seperti Ibnu Sodaqo Al-Halabi, Al-Warraq, kemudian As-Saparayini, Al-Maqdisi, semuanya hanya diambil namanya tanpa ada ikut campur dengan urusan pemalsuan manuskrip itu. Nah, jika ingin membantah, maka pembela nasab Balawi harus menghadirkan manuskrip di mana Abnaul Imam itu dicetak. Jadi dia harus mengambil manuskripnya. Ini manuskripnya sesuai dengan versi cetaknya. Kalau tidak seperti itu, maka narasi dari Al-Qaraja, seorang ahli nasab yang telah mengarang kitab Al-Kafil Mutakhab, bahwa itu kitab mankulah, kitab palsu, betul. Bahwa Imaduddin Utsman yang mengatakan Abdul Imam adalah kitab kreasi manipulatif dari Balawi, betul. Sebelum ada yang mengatakan sebaliknya. Ya, demikian. Dan sebenarnya banyak sekali bagaimana kita bisa membuktikan Syajarah Mubarakah adalah kitab yang ada di abad ke-6 Hijriah, dan bahwa pengarangnya adalah seorang yang bernama Imam Fakhruddin Ar-Razi, seorang ahli sunnah wal jamaah dari madhab Syafi'i dan akidah ahli sunnah wal jamaah. Mungkin ini perlu dielaborasi oleh Kiai Dr. Ubed ini. Sementara demikian dari saya, Mas Yusuf. Dr. Ribut, terima kasih. Kemarin luar biasa ini, Dr. Ribut, untuk mengimbangi narasi palasi dari seorang Tengku Qori. Terima kasih. Iya, ini menarik tadi malam Dr. Ribut dengan Tengku Qori. Tetapi ini yang menarik tadi malam bahwa ada 102 kitab untuk merungkatkan tesisnya Kiai Imad. Ini bagaimana Kiai Imad? Dan juga Kiai Imad harus mempertanggungjawabkan mana ini manuskrip aslinya ini. Manuskrip aslinya Abnaul Imam itu Kiai Imad harus menghadirkan. Lah nggak bisa saya menghadirkan. Dia yang mencetak dari ruang hampa, dia yang harus menghadirkan. Kita ini membaca orang yang hidup di tahun 2021 kan, itu Yusuf Jamulail itu hidupnya 2021, meninggal baru dia itu. Kemudian mengaku menemukan kitab namanya Abnaul Imam dari ruang hampa tanpa menghadirkan manuskripnya. Kemudian diasosiasikan ulama yang ada di abad ke-5 yang namanya Yahya Abul Muammar Toba-Toba 478 Hijriah, yang harus memberikan bukti bahwa dia mencetak itu berdasarkan sebuah manuskrip itu dia, bukan saya. Mana itu Yusuf Jamulail? Kalau udah meninggal, kan dia udah meninggal, diberitakan di internet. Mungkin ada anaknya, mungkin ada muridnya. Kan Jamulail di Indonesia juga ada. Silakan itu Jamulail yang ada di Indonesia. Bel itu keluarga Yusuf Jamulail yang ada di Riyadh. Mana manuskrip Abnaul Imam? Kita serahkan, kita tunjukkan kepada Kiai Imam. Kita akan lihat bersama-sama itu manuskripnya. Saya yakin tidak ada manuskripnya, kecuali malam ini dia dengarkan saya ngomong ini, mulai ditulis itu. Kan ada kitabnya tuh sekarang cetakannya. Ditulis versi tulisan tangannya, kemudian dikucek-kucek pakai kopi, seperti beberapa kejadian yang telah terjadi dengan kitab-kitab yang dicetak juga oleh Balawi seperti itu. Al-Jauhar Safaf itu yang dikatakan karya Al-Khatib 850 Hijriah, itu baru ditulis manuskripnya 40 tahun yang lalu. Kemudian diasosiasikan punya Al-Khatib yang ada di 850 Hijriah meninggal. Ini juga sama. Tetapi kalau Abnaul Imam ini mereka belum punya versi tulis tangannya mereka itu. Nggak sempat kali, nggak ada yang seperti 20 tahun lalu ada yang suka nulis. Sekarang ini kan orang-orang lagi menikmati keenakan mereka sebagai cucu Nabi yang sekarang jadi mantan cucu Nabi itu. Nggak ada yang sempat nulis. Bahkan dia bayar itu ke pendukung-pendukung untuk mendukung dan lain sebagainya. Tetapi mungkin belum ada yang sempat nulis manuskrip palsu itu. Oke, nah, mengenai kitab nanti
Katanya Lanjut, kitabnya Tengku ada 100 berapa? 102 kitab untuk mempertahankan 102 kitab. Masjid Itu Alawi masih dan kalah. siap 7 hari 7 Itu malam masih diskusi ya, kalah Pak. dengan Hanif Alatas yang ada 180 kitab. Hanif Alatas itu 180 kitab. Tengku itu 102 kitab, masih kalah itu. Kalau dia ada kitab abad ke-5, ke-6, ke-7, semalam itu sudah dikatakan kepada Dr. Ribut. Tetapi kenapa tidak mengatakannya? Karena hanya Abnaul Imam yang dia punya kitab palsu itu. Kenapa misalnya? Sebenarnya saya ini dilarang oleh banyak teman-teman untuk menanggapi Tengku Qori. Tetapi saya kira kalau tidak ditanggapi itu nanti masyarakat awam itu akan mengira apa yang dinarasikan Tengku itu betul gitu. Nah, sekarang ini saya sudah mengatakannya dan silahkan diverifikasi semua orang yang bisa baca kitab. Kemudian apa yang telah saya sampaikan tadi dilihat kitabnya, oh ternyata betul. Apa-apa yang telah saya sampaikan bahwa satu Abnul Imam adalah kitab palsu, bukan hanya saya yang mengatakannya, tapi juga seorang ahli nasab Al-Qaraja dalam kitabnya Al-Kafil Muntakhab, halaman 106. Kemudian bahwa Syaraf Shah ini adalah orang yang ada di abad ke-6, dalam kitab Pendapat Talib halaman 225, itu kan narasi yang paling hebat kemarin, itu yang disampaikan Tengku, yang dia yang sudah persiapan itu menanyakan pada Dr. Ribut. Dr. Ribut tidak persiapan tentang hal-hal yang seperti itu. Walaupun seorang dokter yang cerdas, Dr. Ribut, tapi kalau memang tidak pernah membaca hal itu, ya coba mana kamu, nggak bisa. Nah, itu tidak menunjukkan bahwa Dr. Ribut itu kemarin itu kalah atau Dr. Ribut itu tidak mengerti. Tetapi memang cara berdebat itu, maka kata saya, dalam masalah nasab, kita bukan mencari siapa yang menang dalam berdebat, tetapi siapa yang dalilnya kuat. Makanya saya wanti-wanti di dalam masalah nasab, karena ini ya ta'allaku bil masail ad-diniyah, ini bukan ifhamul khasmi. Kita bagaimana cara untuk menundukkan lawan berdebat, tetapi dapat menunjukkan mana dalilnya. Kenapa? Nanti ini akan berkonsekuensi tentang pahala dan dosa, tentang neraka dan surga. Ini jangan berani-berani kita hanya ingin bisa menang dalam sebuah forum debat, kemudian mengabaikan keilmuan itu. Ya, sebenarnya untuk Abnaul Imam, ya itu sudah berkali-kali kita ulas, berkali-kali kita bahas. Nah, kemudian berikutnya untuk poin yang akan saya sampaikan di sini adalah mengenai tadi ada sebuah kitab yang namanya itu Abnaul Imam fi Misra wa Syam, di mana ketika saya itu mendengar bacaannya itu, aduh, acak-acakan bacaannya mah. Bacaannya itu acak-acakan. Masa bacanya gimana tadi itu? Coba kita cari redaksinya ya. Abnaul Imam. Nah, jadi begini, karena saya pernah kuliah, dan kuliah itu ada satu mata kuliah, satu MK, yang namanya itu Al-Bahats, Al-Bahats wa Usuli Tahqiq, Al-Bahsu Manahijul Bahsi wa Usulu Tahqiq, metodologi penelitian dan kaidah-kaidah dalam mentahqiq sebuah manuskrip. Artinya begini, ketika kita itu mendapati sebuah manuskrip, lalu kemudian manuskrip tersebut itu sudah digarap oleh tokoh-tokoh yang lain. Oke lah, nggak masalah. Nah, hanya saja manuskrip ini kemudian ditambahi ya begini dan begitu. Kemudian ditambahi dengan musyajar atau pohon-pohon nasab. Begini dan begitu. Ya. Terus lalu kemudian apakah manuskrip ini ya setelah ditahqiq dengan sedemikian rupa kemudian tidak bisa dibedakan mana redaksi yang asli dari musannifnya dan mana redaksi yang bukan dari musannifnya. Nah, itu sudah gugur nanti pada ujungnya. Kenapa? Karena manuskrip ini sudah diinterpolasi, sudah ditambah-tambahi. Nah, sehingga untuk menjadikan hujjah bahwa kitab ini ditulis pada abad ke-5 Hijriah itu gugur. Nah, kalaulah dia itu mau menelusuri usul atau qawaid itu tahqiq, kaidah-kaidah dalam mentahqiq manuskrip. Begitu, ya. Oke. Tadi saya sedikit menyimak ya, bahwasanya ya sebenarnya manuskrip ini tidak bisa dikatakan sebagai sebuah manuskrip yang ditulis pada abad ke-5 Hijriah. Kalaulah itu ditambahkan oleh Muhammad bin Nasr, ditambahkan oleh Abul Aun Muhammad As-Safaraini, ditambahkan oleh Ibnu Sadaqah Al-Halabi ataupun yang lainnya, ya maka itu jadi karya mereka. Bukan malah ini menjadi karya-karya dari Imam Ibnu Tabatabai.
Karena apa? Karena dari sisi judul sana sudah masalah itu. Dari sisi judul Abnaul Imam fi Misra wa Syam, yaitu keturunan-keturunan dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang ada di Mesir dan juga yang ada di Syam. Sementara untuk apa namanya Irak misalkan itu nggak masuk ke Syam, itu Irak. Basrah misalkan itu nggak masuk, Syam nggak masuk. Atau Najaf misalkan nggak masuk. Atau misalkan Roy ya, Ras, kota Ras, itu nggak bakalan masuk di sini. Kemudian apa namanya di Hijaz nggak bakalan masuk. Atau di mana, di Turki ya, di Turki atau Rum ya nggak bakalan masuk karena ini dari judulnya saja itu Abnaul Imam fi Misra wa Syam. Begitu. Kemudian berikutnya, jadi ini yang membuat diagram atau membuat musyajar ya, membuat musyajar atau pohon nasab. Nah itu dibikin oleh siapa? Dibikin oleh Yusuf Jamalul Lail ya, dibikin oleh Yusuf Jamalul Lail dan dibantu oleh anaknya begitu. Jadi makanya di sini, lalu bagaimana penisbatan? Apakah benar Abnaul Imam fi Misra wa Syam itu penisbatannya kepada Al-Imam Ibnu Tabatabai? Yang nggak bisa dibuktikan juga. Nah, makanya di sini coba alasan kita lihat bagaimana alasan dari Yusuf Jamalul Lail ketika mentahqiq kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam yang kemudian dijadikan sebagai hujah atau dalil untuk kenasabannya Balawi. Ini rontok sebenarnya. Coba kita lihat bagaimana alasannya ya. Wa minal matlub an yata'akkada fi haqqin nasi 'ammatan wa ahli baiti Rasulillah khassatan ri'ayata hadhil umur. Oke, bukan itu. Sebentar ya. Muqaddimah. Oke. Satu ya. Qimatuhu apa namanya an-nahtimami bi nasyri hadzal kitab wal i'tina' bihi wa tasjirihi kana li iddati ahdaf. Ada beberapa tujuan, ada beberapa apa namanya tujuan atau target. Kenapa saya itu sampai mau mentahqiq kitab Abnaul Imam dan saya cetak, kemudian saya tahqiq, kemudian saya sebarkan kemana-mana. Satu, qimatuhul ilmiyah wa manzilatuhut tarikhiyah. Ya, karena satu melihat qimah, melihat tingginya keilmuan yang ada di sini. Ya artinya dari sisi sudut pandang keilmuan. Dan juga dari sisi sejarah. Kenapa? Limah tawahu min ansabi al-baitin nabawi. Ya karena di situ mencakup nasab-nasab dari para keturunan Nabi. Fahuwa ahadu a'midatil masadir al-mawsuqah katanya. Itu adalah salah satu dari beberapa sumber-sumber yang terpercaya. Allati arrakhat litilka al-hukbah az-zamaniyah al-mutaqaddimah allati yumakkinul furu' min ma'rifatil usul. Yang bisa menggambarkan kesejarahan yang terdahulu, yang bisa menyambungkan antara usul dengan furu', antara anak dengan bapak, antara cucu dengan kakek dan seterusnya. Satu. Kemudian yang kedua, li ahammiyati hadzal kitabil maktub libni Tabatabai. Qama Ibnu Sadaqah Al-Halabi Al-Warraq wa huwa Ahmad bin Saleh bin Ahmad Al-Khalwati wa kana warraqan wa adiban fadilan. Yang kemudian manuskripnya itu kemudian disalin oleh Ahmad bin Saleh atau Ibnu Sadaqah Al-Halabi Al-Warraq, di mana beliau itu tukang nulis, tukang nyalin kitab. Oke, wadiban fadilan, seorang sastrawan begitu. Yang meninggal pada tahun, saya terjemahkan ke Indonesia saja ya. Yang meninggal pada tahun 1189. Nah, kemudian waqad zada 'alal makhtuti ziyadat. Dan siapa namanya Ibnu Sadaqah Al-Warraq ini telah menambahkan banyak tambahan. Fisalasil ansab, dalam silsilah nasab ba'da asri Ibnu Tabatabai, setelah masanya Ibnu Tabatabai. Wa hiya fi jumlatiha muttafiqatun ma'a kullil mawarid wa ummahatil kutub fi ansabi alil bait wa mutabaqatun laha. Dan itu secara mayoritas itu sesuai cenah dengan beberapa sumber-sumber kitab-kitab nasab. Nah, tapi pertanyaannya di sini. Ketika ada seorang tokoh yang meninggal pada tahun 478, lalu kemudian ditemukan oleh seseorang yang hidup pada abad ke-12, tahun 1100 sekian. Lalu dia salin, dia tambahkan segala macam. Dan tidak dibedakan mana yang tambahan, mana yang asli. Nah, kira-kira dari sisi ilmiah, ini bisa atau tidak dinisbatkan kepada seorang tokoh yang hidup pada abad ke-5 Hijriah. Nah, tentu nggak bisa. Kenapa? Kalau memang ini ditulis oleh Ibnu Sadaqah Al-Warraq, maka ini adalah karya dari Ibnu Sadaqah Al-Warraq, bukan karya dari Ibnu Tabatabai. Kalaulah mau bahwasanya ini adalah dijadikan sebagai sebuah kitab nasab yang dijadikan sebagai sumber dalam sejarah,
Ya tentu kembalinya bukan abad ke-5 Hijriah, tetapi kemana kembalinya? Kemana? Kembalinya adalah ke abad 12 Hijriah, begitu. Waalaikumsalam Mbak Meliani. Terima kasih Mbak Rosi ya sudah mampir di sini. Oke, itu poin yang berikutnya. Sehingga keotentikan kitab ini sebagai salah satu karya dari Al-Imam Abul Muammar Yahya Ibnu Toba yang meninggal pada abad ke-5 Hijriah. Keotentikan bukan oten. Aduh, masalah. La ilaha illallah. Oke. Terus, tidak hanya Ibnu Sadaqah Al-Warraq, bukan. Ya, ngalintang surga. Tapi ada ulama yang lain. Siapa namanya? Samsud Abul Aun, Muhammad Syamsuddin bin Ahmad bin Salim bin Sulaiman An-Nabulsi. Itu ditambahkan lagi. Ditambahkan lagi. Ya kan? Dimana di situ apa yang dia lakukan itu? Haqqaqahu fi 25 sahifa. Dia jadikan itu 25 halaman. Wa adhafa laha arba'an. Kemudian dia menambahkan 4 lagi. Kamuqaddimatin fi ilmil ansab. Muqaddimahnya ditambahkan. Kemudian waqad harisa ala tadwini adadin minal ansab. Kemudian dia tambahkan lagi tuh nasab-nasabnya itu. Masih dia tambahkan lagi. Wa mutabiqatan laha. Ya, dia sesuaikan. Dua tokoh. Nah, kemudian yang berikutnya. Siapa namanya ini? Wa taswibi ba'daha. Oke, lanjutannya. Dia benarkan yang salah. Awi ta'ni fihi, dia batalkan. Nah, jadi nggak jelas di sini jadinya. Ini siapa namanya? Muhammad An-Nabulsi, Muhammad Syamsuddin An-Nabulsi. Itu pun juga menambahkan, mengurangi. Ada yang ditambahkan oleh beliau, ada yang dikurangi. Nah, lalu yang benar yang mana ini? Ketika sudah ada manuskripnya, kemudian ditambahkan oleh seorang sosok, seorang tokoh, lalu yang benar yang mana ini? Kan jadi blunder sebenarnya kan? Jadi blunder. Jadi nggak bisa untuk dikembalikan kitab ini kepada abad ke-5 Hijriah. Oke, kemudian berikutnya. Ditambah lagi nih, tokoh yang ketiga. Naqalahu wa haqqaqahu wa allaqa alaihi Muhammad bin Nassar Ibrahim al-Maqdisi ba'dama dzukira ila anintaha ilaihi Ibnu Sadaqah Al-Warraq. Ditambahkan lagi dengan tokoh yang ketiga, ditambah lagi. Wa ba'dama adhafa ilaihi fil hawashi ma wajadahu fi awraq Muhammad As-Safari. Dia gabungkan itu. Dia gabungkan catatan-catatan dari siapa namanya? An-Nabulsi, dia tambahkan dari Muhammad bin Sadaqah Al-Warraq. Dia tambahkan lagi, dia gabung. Dan dia tidak membedakan mana ini yang matan yang punya Ibnu Toba dan mana yang bukan, begitu. Nah, artinya sehingga dari sini saja sudah gugur sebenarnya. Penisbatan kitab Abnaul Imam kepada satu tokoh yang hidup pada abad ke-5 Hijriah, nggak bisa itu. Nggak bisa. Mau dibagaimanapun kan, itu nggak bisa. Oke, kemudian berikutnya. Ya. Berikutnya, ini dari muhakiknya sendiri, dari mualiknya sendiri, muhakiknya itu sendiri. Ini rada panjang nggak masalah ya. Lama nadartu fi hadhil makhtutah. Ketika saya melihat makhtutat manuskrip ini. Waqaftu 'alaiha qira'atan wa tadqiqan wa tahqiqan, dan saya diami ini kitab. Membaca, menelusuri, mentahqiq. Maka wajadtu anna Ibnu Sadaqah Al-Halabi Al-Warraq intasakhaha min makhtut li Abil Muammar Yahya bin Muhammad Al-Hasani An-Nasaba Syahir bibni Toba. Maka manuskrip itu adalah punyanya Abul Muammar Yahya bin Muhammad Al-Hasani, yaitu Ibnu Toba, dan itu pada tahun 165. Nah, ini sebenarnya yang benar yang mana ini? Apakah tahun 165? Ataukah tahun 478? Atau bagaimana ini? Terus. Wadzalika sanata 65 wa mi'ah wa alf. Dan itu yang dilakukan oleh Al-Warraq itu ya pada tahun 1165. Maaf tadi salah ya. Dan itu pada tahun 1165. Ba'da ruju'ihi min Dimashq ila Halab. Oke, setelah beliau kembali dari Damaskus ke kota Halab, Aleppo. Wa kana rahila ilaiha sanata 63 dan seterusnya lah ya. Kemudian, fakana kama yadharuli, maka sebagaimana yang nampak bagi saya, min athari rahilihi ila Syam annahu, yaitu pasca setelah beliau itu bepergian dari Syam, ketika beliau itu intasakha hadhil makhtutat, ketika beliau itu menyalin manuskrip tadi itu yang punya Abul Muammar Yahya bin Muhammad Ibnu Toba, ketika disalin zada 'alaiha ziyadatin. Maka beliau banyak tambahan-tambahan, tabdu wadhihatan, yang sangat jelas. Min dzikrihi asma'an fi salasilil ansab. Yaitu dia menambahkan banyak nama.
dalam silsilah nasab. Yarji'u tarikhu wujudi ashabiha, di mana tarikh atau sejarah keberadaan dari nama-nama dari tokoh-tokoh yang ditambahkan itu adalah kepada masa yaqa'u bitta'kid, yang terjadi, yang bisa dipastikan itu setelah ba'da asri Abil Muammar Ibnu Toba sahibil kitab. Itu jelas. Artinya nggak mungkin ini adalah redaksi dari Ibnu Toba. Tapi ini adalah memang tambahan dari penyalinnya. Begitu. Oke. Wa kama tabdu aidan min iradihi ma'lumatin. Dan ini juga sangat jelas ketika siapa namanya ini, Ibnu Sadaq Al-Warraq, itu mana tadi? Dia menambahkan banyak pengetahuan-pengetahuan yang dia nasabkan, nasabaha ila nasabah al-Iraqi Ahmad bin Ali Asy-Syahir bibni Inabah Al-Hasani. Di mana pengutipannya itu dari Ibnu Inabah yang meninggal pada tahun 828. Sehingga wadzalika yadullu dalalatan jaliyatan, dan itu jelas menunjukkan suatu pertunjukan yang nyata, penunjukan yang nyata ala annahu kanu dharaihi, bahwa dia sama seperti yang lain. Sahhaha fil kitab, dia mentashih, meluruskan kitabnya. Wazada alaihi ma wajadahu fil marajil ukhra, dan dia menambahkan pengetahuan-pengetahuan yang dia dapatkan dari data-data yang lain. Wa masami'ahu, atau yang dia dengar, wa hafidahu, atau yang dia hafal, wa dawwanahu fi Syam an syuyukhi, atau yang dia dapatkan dari guru-gurunya yang ada di Syam, Yordania. Nah, sehingga oke, kita lanjutkan dulu. Wala ara fima fa'alahu Ibnu Sadaq Al-Warraq isa'atan ilal kitab. Ya, meskipun ditambahkan, dikurangi, dan lain sebagainya manuskripnya, itu nggak masalah, cenah. Menurut penulis, ya, menurut penulis. Min haitsu qimatul maudu'iyah, dari sisi objek keilmuan itu. Wa in kana dzalika ghairu marghubin fihi minan nahiyati syakliyah awit tarikhiyah. Meskipun yang seperti itu, ya, meskipun yang seperti itu sudah manuskrip yang ditulis pada tahun 400-an. Kemudian ditambahkan pada tahun 1100. Tidak hanya satu orang, 3 orang yang menambahkan catatannya. Dan tidak membeda-bedakan ini mana tulisan yang asli dan mana tulisan tambahan. Mana redaksinya Ibnu Toba dan mana yang lain. Sehingga dari situ saja itu sudah gugur tentunya. Dari sisi asyakliyah at-tarikhiyah, dari sisi sejarah. Ya, dari sisi historinya itu gugur itu. Sehingga nggak bisa ini tulisan seperti ini atau kitab seperti ini kemudian dinisbatkan kepada sebuah kitab yang ditulis, yang disusun pada abad ke-5 Hijriyah. Begitu. Ya. Faqad kana dan seterusnya. Artinya ini muhakiknya saja itu sudah membuktikan dirinya sendiri. Begitu. Muhakiknya sudah membuktikan bahwa di sini tidak udah nggak sudah nggak orisinil lagi, udah nggak bisa untuk menisbatkan kitab ini kepada seorang tokoh yang hidup pada abad ke-5 Hijriah. Sehingga mau la ilaha Rasulullah mau ngoceh sampai doer mulutnya, ya, bahkan mengatakan bahwa kitab ini adalah kitab yang ditulis pada abad ke-5 Hijriah, nggak bakalan bisa. Jadi percuma mau debat kayak gimana, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Jadi nggak bisa itu. Nah, dan dari sini sudah nyata sebenarnya. Di sini sampel manuskripnya ada, begitu kan? Tuh. Surah Al-Waraqatil Ula min Awraqi Abil Aun As-Safaraini kutibat bi khattin maghribi wa nadhunnu annaha laysat lahu hasala 'alaiha al-isti'anati biha fi kitabatihi. Tulisannya tulisan Maroko ini. Ya, jadi nggak bisa itu. Ini ada hadas sana ini. Terus. Oke. Kemudian berikutnya. Nah, ini ada manuskripnya nih. Apa ini? Qaddamani al-alim, al-allama, wal-habar, al-fahama, bahrul ulum, al-syarifah, wa nab'ul ma'arif al-latifah, wa muridul akhbar at-tarifah, syekhi wa ustadi al-fadil, Abdul Ghani bin Ismail an-Nabulsi, anna fi Syam, qauman ja'alu li syekh al-qutub Abi Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir al-Jilani, nasaban mausulan. Kemudian apa ini? Taratan bil Hasan wa ukhra bil Husain, sibtai Rasulullah salawatullahi wassalamuhu alaihim fahuwa indahum Abdul Qadir bin Musa bin Abdullah bin Jankid Dausad bin Yahya bin Muhammad bin Daud bin Musa bin Abdullah bin Musa bin Abdullah Ibnul Hasan al-Musanna Ibnul Hasan as-Sibit au huwa min dzurriyyati Ismail bin Ja'far as-Sadiq wa kilahuma ghairu sahih wa qad ikhturi'a bi akharatin wa lam yathbut anna Syekh rahimahullah idda'a hadan nasab wa la thabata
anna ahadan min auladihi fa'ala dzalika. Nah, ini kutipan dari An-Nabulsi. An-Nabulsi tahun berapa? Ya, abad ke-12, tahun 1200-an. Nah, ini contoh dari manuskripnya. Sehingga di sini mana redaksi yang menyatakan bahwa oh ini adalah redaksi dari siapa namanya Ibnu Toba, atau ini adalah redaksi dari Ibnu Sadaq al-Warraq, atau ini adalah redaksi dari Muhammad As-Safaraini, atau ini redaksi dari satunya itu tadi, Muhammad bin Sadaqah, kemudian Muhammad As-Safaraini, kemudian Muhammad Syamsuddin An-Nabulsi. Ini mana yang benar sebenarnya? Nah, jadi dari sini saja sudah gugur sebenarnya itu untuk menyatakan bahwa ini adalah sebuah kitab yang ditulis pada abad ke-5 Hijriah. Padahal tahun 478, 478 ya, 478. Syadul Qadir udah lahir belum sih? 478, Syadul Qadir baru umur 7 tahun. Dan tadi ini mengutip dari seorang tokoh Syabdul Ghani An-Nabulsi, ulama pada abad ke-12 Hijriah. Lalu bagaimana bisa seseorang ya sebuah kitab yang katanya ini ditulis pada abad ke-5 Hijriah lalu menyebutkan kutipan dari seorang tokoh yang hidup pada abad ke-12 Hijriah? Ya nggak mungkin. Nah, jadi begitu teman-teman ya, mudah-mudahan ini bisa difahami. Yang pada kesimpulannya adalah ketika kita mengacu kepada kaidah-kaidah tahqiq, maka kitab Abnaul Imam tidak bisa dinisbatkan bahwa itu adalah murni dari karya Al-Imam Ibnu Toba. Begitu, nggak mungkin. Nah, jadi itu qorinya aja yang nggak bisa memahami redaksi dari muhakkik kitab Yusuf Jamalulail. Nah, jadi nggak perlu lah mau diskusi sebagaimanapun. Karena apa? Qori itu tukang bacot, Habib Qori, begitu.